الحمد لله الذي يقبل الأعمال عن عباده بصدق النيات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبريات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأفضل الصلاة وأزكى التحيات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته في جميع الأوقات والحالات. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, Maha baik Allah yang masih mengistiqomahkan insya-Allah kepada kita semua nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengistiqomahkan kepada kita nikmat Islam, iman dan ihsan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang indah, salam yang terbaik kepada teladan kita yang kita cintai dan kita ikuti, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di akhirat nanti banyak golongan-golongan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang tergolong siddiqin, manusia-manusia jujur di hadapan Allah, baik jujur lahiriahnya maupun batiniahnya. Ada manusia-manusia yang termasuk golongan syuhada, orang yang mendedikasikan dirinya, jiwanya untuk terus-menerus berjuang di hadapan Allah ketika di dunia dan karena Allah, yang matinya adalah di jalan Allah dan karena Allah. Ada lagi manusia yang tergolong di hadapan Allah ketika di akhirat adalah golongan salihin, orang-orang yang baik lahiriahnya di hadapan Allah, baik batiniahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan muqarrabin, orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah dan Allah pun dekat kepadanya. Ada golongan arifin yang hatinya mengenal Allah dan Allah juga mengenal dirinya. Ada golongan muhibbin, hamba Allah yang dicintai Allah dan dirinya mencintai Allah. Tapi ada satu golongan yang tergolong istimewa di hadapan Allah, golongan yang tinggi juga derajatnya di hadapan Allah dan diistimewakan oleh Allah, yaitu golongan yang dipanggil oleh Allah sebagai hambanya. Hadirin rahimakumullah, bisa jadi kita selama ini mengaku-ngaku sebagai hamba Allah, tapi belum tentu diakui hamba oleh Allah. Maka sungguh beruntung ketika seorang manusia masuk ke dalam golongan yang dipanggil oleh Allah sebagai hamba Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hambaku, kata Allah, dan masuklah ke dalam jannahku. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana agar kita termasuk golongan manusia-manusia yang dipanggil sebagai hamba Allah, benar-benar diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, selama kita berada di dunia, maka tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah segala macam aktivitas yang mendatangkan ridho Allah. Apapun bentuk aktivitasnya, baik aktivitas keduniaan maupun aktivitas keakhiratan, selama itu semua mendatangkan keridhaan Allah, maka itu adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dengan pertolongan Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dia kerjakan niatnya adalah lillahi ta'ala, keinginannya, tujuannya, harapannya adalah Allah Ta'ala, maka bernilailah ibadah aktivitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah tersebut mengandung penghambaan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ketika seseorang melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, walaupun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ketika niatnya tidak lillahi ta'ala, keinginannya bukan Allah, tujuannya bukan Allah, maka ibadah tersebut tidak mengandung penghambaan di hadapan Allah. Ketika kita ingin dianggap hamba oleh Allah, betul dipanggil hamba oleh Allah, maka ibadah kita niatnya lillahi ta'ala, keinginan kita adalah Allah Ta'ala, tujuan kita tiada yang lain melainkan hanya Allah Ta'ala. Yang kedua, syarat dipanggil hamba oleh Allah agar kita tergolong hamba di hadapan Allah di akhirat nanti, maka selama beribadah kepada Allah harus memiliki sikap hati mau, siap dan rela berkorban di hadapan Allah ketika melaksanakan ibadah-ibadah. Salat begitu berat, zakat begitu berat, puasa begitu berat, apapun bentuk ibadahnya di hadapan Allah sangat berat untuk kita laksanakan, dan itu butuh pengorbanan di dalam hati di hadapan Allah. Sikap hati mau, siap dan rela berkorban di hadapan Allah, ini adalah sikap ubudiyah, seperti yang telah kita simak di dalam perjalanan sejarah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda Nabi Ismail alaihissalam, ibunda Siti Hajar radhiyallahu anha. Ketiganya semua mereka mau, siap dan rela berkorban di hadapan Allah ketika melaksanakan ibadah. Perintah dari Allah merupakan pengorbanan yang dahsyat di hadapan Allah. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita ingin dipanggil hamba oleh Allah, jangan mengeluh kepada Allah, jangan protes terhadap Allah, jangan merasa berat ketika beribadah. Katakan dalam hati, duhai Allah, hambamu ini mau, siap dan rela berkorban, walaupun harus mengeluarkan sebagian harta,
dalam berkurban, di dalam berzakat, berinfak dan bersedekah. Duhai Allah, hamba rela mau dan siap berkorban. Duhai Allah, walaupun lelah melaksanakan ibadah salat, hamba-Mu ini akan tetap mau, siap dan rela berkorban di dalam beribadah salat karena Engkau ya Allah. Duhai Allah, walaupun lapar itu begitu menyiksa, walaupun haus dahaga itu begitu berat kami rasakan, namun ya Allah, hamba tetap mau, siap dan rela berkorban di dalam beribadah puasa di hadapan-Mu ya Allah. Sikap mau, siap dan rela berkorban di hadapan Allah membawa manusia masuk ke dalam golongan hamba Allah di akhirat nanti. Yang terakhir adalah sikap hati yang selalu meridhoi semua ketentuan Allah, takdir Allah, tidak pernah protes terhadap Allah, hatinya rela terhadap apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap hati seorang hamba di hadapan Allah yang disebut dengan ubudah. Sikap hati mau, rela dan ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala membawa seseorang termasuk golongan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sungguh kapan waktu itu datang ketika kita dipanggil menuju Allah kita tidak tahu. Detik yang mana kita harus menghela nafas terakhir kita tidak akan faham. Kapan kita mati kita tidak tahu. Maka isi sisa-sisa waktu yang ada dan anugerah dari Allah kepada kita dengan beribadah lillahi ta'ala, berubudiyah dan berubudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti kelak kita dipanggil sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak-anak keturunan kita, dosa kaum muslimin muslimat seluruhnya, dan semoga ketika kembali kepada Allah kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.